Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Novel Widya Saputra, Nggih. spesialis anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, nggih. Terima kasih. Dok, terima kasih banyak sudah Nggih. meluangkan waktunya nih di tengah Ya. kesibukannya datang ke studio kami Tujuan Mulia. Ya, siap. Terima Terima kasih kasih. banyak atas kesempatan juga diundang di sini. Ya, Iya, terima kasih. sama-sama, Dok. Dok, menarik dibahas seorang Dokter Novel mengapa memilih profesi atau jalur perjuangan sebagai seorang dokter. Nggih. Ini kami penasaran nih, Dok. Ya, Dan dokter asli Jember ya? betul. Asal dari Jember. Nanti ini pengen tahu nih gimana ceritanya bisa sampai ke Pamekasan nih, Dok. Ya. Silakan, Dok, cerita sedikit. Oke, Dok. jadi saya memang asli Jember. Ya, dulu keluarga besar itu nggak ada yang jadi dokter gitu. Memang generasi pertama nih saya. Oh, Masya Generasi Allah. pertama itu saya. Cuma ayah ibu saya itu dulu kerja di Rumah Sakit Paru-Paru Jember. Tapi bukan dokter. Bukan dokter. Ya, tenaga administrasi. Waktu itu tenaga administrasi. Jadi waktu itu TK kan dekat rumah sakit. TK saya itu waktu dulu saya di TK Bayangkara Jember. Itu dekat rumah sakit. Jadi kalau misalkan ayah saya nganter TK, jemput gitu kan, nunggu bapak pulang juga kan, akhirnya diantar ke rumah sakit juga. Oh. Akhirnya mainnya di rumah sakit. Main-main di rumah sakit, ya mungkin terpengaruh dari itu. Terpengaruh dari situ, kok pengen jadi dokter ya gitu. Maksudnya pengen jadi dokter akhirnya. Terus selama SMP, SD, SMP, SMA, ya seperti biasa lah ya, seperti biasa. Terus di Jember kan waktu itu kan ada FK Jember ya, FK Universitas Jember. Saya ikut iseng-iseng nih, iseng-iseng ikut PMDK waktu itu, jalur prestasi ya. Jalur prestasi, kok malah keterima. Malah keterima. Akhirnya lanjutkan saja. Iseng ya? Ya, alhamdulillah. Tapi cita-cita dari kecil, Ya, betul. karena sering di daerah atau lingkungan rumah sakit gitu, atau emang orang tua bilang, besok-besok kamu jadi dokter ya, atau gimana gitu? Ya, mungkin waktu itu kan zaman-zaman apa ya, cita-cita anak-anak kan kalau misalkan ditanya kan kalau nggak jadi dokter paling jadi pilot, tentara, polisi waktu itu ya. Iya. Jadi waktu itu kok masih tetap pengen jadi dokter waktu itu. Ya, akhirnya ya, alhamdulillah ada jalannya lah seperti itu. Berarti cita-citanya konsisten ya sejak kecil. Ya, nggak berubah alhamdulillah. Oh, kadang ada anak-anak, Dok, cita-citanya 5. Ya pilot, ya dokter, ya polisi. Iya, itu. Macam-macam. Iya. Ya mungkin karena lingkungan tadi dari orang tua ya. Jadi orang tua sering ngajak saya dulu waktu ke rumah sakit, ya akhirnya terpengaruh juga. Oh, luar biasa, Dok. Iya. Dari berawal kerja di memang rumah sakit, Ya, dan dokter bisa jadi dokter gitu ya. ya. Kalau boleh tahu, saudara anak ke berapa, Dok? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, Oke, 2 Masya Allah. bersaudara. Jadi dokter yang jadi dokter adiknya? Adik jadi dosen. Oh, Masya Allah. Dosen ya, Masya jadi Allah. dosen. Gitu. Masya Allah. Berarti keterima di melalui jalur PMDK dan Ya. akhirnya Ya. fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran, sekolah dan akhirnya lulus jadi dokter juga di Jember juga waktu itu. Sempat praktek setelah itu, Dok, di Jember? Di Jember sempat praktek. Ya, Jember sempat praktek selama mungkin sekitar 1 tahunan. Tahun berapa ya? Saya lulus tahun 2011. Tahun 2011 lulus sampai tahun 2012 lah. Waktu itu. Masya Allah. Terus gimana nih ceritanya nih? Setelah dari Jember bisa ada di Pamekasan? Waktu itu kan saya nikah kebetulan istri saya kan orang Pamekasan. Orang Pamekasan, nikah, waktu itu hamil anak pertama. Memang pada saat itu niat saya, istri saya itu saya ajak ke Jember awalnya. Saya ajak ke Jember terus hamil anak pertama. Waktu itu kan kita masih LDRan. Saya punya tanggung jawab kontrak dengan rumah sakit yang saya kerja waktu itu. Istri saya juga punya kontrak di sini juga di Pamekasan. Sebagai apa, Dok? Dokter juga, dokter umum. Oh. Ya, dari dokter umum juga, dokter PTT waktu itu nggak salah. Jadi hamil kok istri saya kan punya riwayat asma, Mas. Jadi punya riwayat asma, lama nggak sembuh, nggak pernah kena asma sebelumnya. Pas hamil kena asma. Kambuh gitu. Kambuh, ya akhirnya sesak nafas terus-terusan. Dan memang obatnya ya saya ke sini. Saya ke sini. Akhirnya saya memutuskan untuk setelah kontrak saya di Jember itu habis, saya ke Pamekasan akhirnya. Ya buka bebat alas di Pamekasan lah ini. Wow, gimana, Dok?
Apa ada perbedaan setelah Babat Alas nih melihat kondisi masyarakat? Ya, Memang Jember Madura juga ya? Jember 50-50 kalau nggak salah waktu itu 50-50. 50% mungkin Jawa dan 50% Madura. Memang saya juga di lingkungan kampung saya kan tinggalnya saya di kampung ya. Memang lebih banyak orang Madura. Tapi setelah saya bandingkan kok beda ya. Berbeda. Ini orinya nih di sini. Ya apa? Orinya di sini, Iya. orinya di sini. Jadi sempat ada culture shock ya. Kenapa culture shocknya itu lebih lebih enak di sini malahan. Oh. Lebih enak di sini. Jadi kalau di sini itu masyarakatnya lebih lebih inklusif, jadi lebih merangkul gitu loh. Ya lebih merangkul. Jadi kalau di saya kan di kampung kan di perkotaan. Jadi mungkin ini agak individualis gitu ya. Kalau di sini lebih keluarganya lebih kental. Jadi lebih gampang, justru saya lebih gampang adaptasi di sini daripada saya adaptasi di kampung saya waktu itu. Oh, Masya Allah. Okay. Cuman stigmanya negatif dok, Madura ini di luar. Kalau di luarnya aja sudah seperti itu, apalagi di Maduranya gitu. Tapi malah sebaliknya dok ya? Enggak, saya mendapatkan kesan yang malah sebaliknya waktu itu. Okay. Jadi lebih saya terkesan kekeluargaannya lebih rapat di sini. Akhirnya memulai hidup baru di sini akhirnya. Oh, Masya Allah. Gimana tahun pertama dok praktek di Pamekasan atau di mana? Di Pamekasan saya aktivitasnya lebih ke Kalianget, di RSI Kalianget waktu itu. Oh, RSI Kalianget. Yeah, dari tahun 2012 sampai 2015-an akhir. Tapi masih sebagai dokter umum. Yeah, baik dokter umum. Lumayan. 2012 sampai 2015 ya. 15 akhir ya. Iya. Tapi Sumenep dok ya, bukan Pamekasan ya. Ya, Kalianget Sumenep, ya. Iya. Oh, setelah itu baru spesialis. Waktu itu 2016 awal baru sekolah spesialis ya. Dok, yang saya tahu ternyata dokter spesialis anak atau spesialisasi di spesialis anak ini nomor 3 terbesar setelah penyakit dalam dan obgyn. Ya. Kenapa dok? Kok mengambil spesialis anak? Saya pikir nih ini yang sakit tidak bisa ngomong gitu ya. Kayak bayi sekarang ini dokter memeriksa pasien yang dia tidak bisa mengeluh, tidak bisa bilang gitu ya, saya sakit apa gitu, hanya menangis gitu. Kenapa kok milih spesialis anak dok? Waktu itu memang tertarik sama ilmunya. Memang ilmunya luas sekali. Okay. Terus yang kedua memang waktu itu terinspirasi punya anak. Ya, punya anak masih satu anak ya, masih satu anak. Terus yang ketiga memang butuh di sini. Waktu tahun 2016-an itu kan di sini kan ada dokter Imam sama dokter Gatot nih untuk spesialis anaknya. Tapi waktu itu beliau semua kan sudah sudah sepuh, sudah senior dan memang waktunya beliau berdua kan memang sudah waktunya pensiun. Jadi memang rumah sakit umum membutuhkan untuk spesialis anak baru. Akhirnya ada lowongan itu saya masukkan aja. Ya saya beranikan untuk mendaftar untuk sekolah, ya alhamdulillah keterima gitu lah. Oh, di mana waktu itu? Di Undip di Ponorogo di Semarang. Oh, Masya Allah. Tahun 2016. Berarti butuhnya bukan di Sumeneb dok ya? Dokter sudah lihat ada kebutuhan di Pamekasan baru? Iya. Jadi ada kebutuhan di Pamekasan melalui istri saya waktu itu. Ya melalui istri saya ada informasi ini rumah sakit umum membutuhkan dokter anak. Ya, maksudnya siapa yang mau mendaftar anak mau dipermudah gitu maksud waktu itu. Waktu itu Pamekasan ada beberapa atau hanya saya aja. Yang kebetulan yang mau yang siap untuk sekolah anak waktu itu saya. Waktu itu. Yang lainnya tidak berminat ke anak, mungkin ke bagian lain seperti kulit, jantung atau paru-paru mungkin di bagian lain. Tapi waktu itu rumah sakit umum bisa memberikan rekomendasi kepada yang bersedia sekolah spesialis anak. Oke. Cuman saya sebagai orang awam dok ya, kebayang ribetnya karena tidak bisa ngomong yang sakit. Dok. Ya betul. Belajarnya gimana dok? Jadi dalam keadaan tidak bisa ngeluh gitu ya, kan biasa pasien tuh dokter ketika kita ke dokter menanyakan keluhannya apa, gejalanya apa gitu kan. Memang waktu belajar mau diajarin cara menilai atau mendiagnosa tanpa pasien mengeluh gitu, atau gimana? Ya, jadi awal-awal diajari kan biasanya kan
kita namanya anamnesis ya, wawancara dengan kedua orang tua biasanya. Jadi kita bagaimana bisa ini ceritanya bener nggak orang tua gitu ya, maksudnya gitu kan ya. Jadi kita harus bisa menggali cerita cerita keluhan pasien ini dari orang tua sama membandingkan dengan pemeriksaan ke bayinya langsung. Jadi anak-anak itu saya nilai itu salah satu pasiennya nggak bisa berbohong. Nggak bisa berbohong. Jadi kalau misal kita periksa, kalau dia sakit beneran. Tanpa harus dimanipulasi, maaf ya. Bahasanya tanpa harus dimanipulasi. Misalkan kalau saya pegang sini, dia kalau sakit sudah nangis sudah. Kalau kadang-kadang kan orang kalau misalkan ingin menyembunyikan sakitnya kan ditahan-tahan seperti itu ya. Tapi anak-anak nggak bisa. Anak-anak itu bisa langsung mengekspresikan dari bentuk wajahnya, itu sudah tahu kita, oh anaknya kesakitan. Jadi ada gangguan seperti ini tahu sudah dari anak-anak. Wah, menarik dok. Jadi selama belajar selama kuliah diajarin ya cara menilai antara gejala yang disampaikan oleh orang tua dengan kondisi sesungguhnya itu klinis ya. Iya, kondisi klinis itu memang sangat diajari. Juga termasuk cara ngungkit bahasanya itu ngungkit misalkan ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan, itu juga diajari juga di bagian anak. Itu sangat ditekankan di bagian anak itu. Wow. Nah, menarik dok. Terus gimana? Pernah ada sesuatu itu berbeda antara penilaian orang tua dengan kondisi klinis anak? Ada. Misalkan ada anak misalkan anak dengan batuk lama gitu itu ya. Misalkan kalau saya tanya ke kedua orang tuanya, misalkan apakah ada yang sakit TBC misalnya gitu ya, sakit TBC. Kira-kira keluarga ada yang sakit TBC nggak gitu? Orang tua bilang nggak ada. Orang bilang nggak ada. Suatu saat orang tuanya ini nge-shift kan, jaga anak di bangsal nge-shift ya, ganti mungkin keluarga yang lain. Kita tanya lagi, ternyata ada gitu. Ternyata ada gitu. Atau malah anaknya sendiri yang cerita, misalkan anaknya sudah usia 8 tahun ke atas ya, sudah bisa cerita, itu mbak saya tuh sakit batuknya lama misalnya gitu. Jadi bisa dikorek dari situ. Jadi menariknya dari situ, dari anak-anak itu. Oh gitu dok. Jadi hal-hal itu perlu dokter cek lebih lanjut ya, tidak hanya dari orang tuanya, tapi lingkungannya juga gitu. Lingkungan juga sama. Jadi harus kita supaya kita bisa mengobati secara objektif juga kan gitu. Kalau misalkan ada hal yang disembunyikan, kita juga tidak bisa mengobati secara tuntas kan seperti itu. Setelah berjalan 10 tahun lebih dok, gimana nih masyarakat Pamekasan ketika menerima diagnosa, terus menerima juga ketika mungkin dokter diagnosa dengan sesuatu yang tidak nyaman untuk orang tua dengar tentang anaknya gitu. Gimana efek? Jadi kalau boleh saya cerita dari awal, misalkan ini ada pasien masuk, misalkan kita sambut gitu ya, kita tanya keluhannya apa, kita periksa. Rata-rata pasien di sini rata-rata bisa menerima dan bisa bisa mengulangi yang saya katakan. Jadi misalkan anak ini sakit, misalkan demam berdarah seperti ini ya. Demam berdarah yang demam berdarah kan ada tingkatnya, ada yang ringan, ada yang berat sebenarnya. Misalkan demam berdarah yang berat gitu ya. Saya jelaskan ini pasiennya kena demam berdarah ya, kena demam berdarah. Saat ini kondisinya berat nih Pak, kondisinya berat. Saya jelaskan apa adanya dulu. Saya jelaskan apa adanya. Demam berdarah itu seperti apa? Demam berdarah itu penyebabnya ini loh. Perjalanan penyakitnya itu seperti ini. Misalkan, Pak, demam berdarah itu kalau misalkan panasnya hari Senin, ya nanti sembuhnya Senin, misalnya gitu. Ya. Terus, sebelum hari Senin, biasanya ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, ini harus diawasi benar-benar. Jadi, semakin kita jelas kita menjelaskan penyakitnya itu apa, pantangannya itu apa, obatnya itu apa, orang tua akan menerima. Orang tua itu bisa menerima. Terus juga tanda-tanda bahayanya seperti apa, seperti itu juga orang tua nanti juga akan bisa menerima. Untuk apakah ada kayak sangkalan-sangkalan, mungkin
Ada sih, tapi nggak se ekstrim gitu loh. Mempertanyakan terapi kita itu nggak sampai seperti itu. Oke. Meskipun tidak terlihat, Dok. Contoh kayak gini, ada pasien anak leukositnya tinggi misalnya, peluru ranap, sedangkan orang tua melihatnya nggak apa-apa kok anak saya gitu. Tetap saya sampaikan dari A sampai Z-nya. Ini leukositnya tinggi, ini sebabnya ini. Kalau sebabnya ini, nanti resikonya kalau dirawat di rumah seperti ini nanti Pak itu. Ya, misalkan kalau misalkan tidak ada resiko yang mengancam nyawa, boleh dirawat di rumah. Tapi kalau misalkan dirawat di rumah nanti kalau ada tanda seperti ini nanti bawa lagi yang sini ya. Seperti itu. Jadi kooperatif ya. Ya. Jadi meminimalisir komplain di kemudian hari. Maksudnya kok ada anak saya seperti ini, kok tidak dijelaskan kemarin waktu periksa, kayak gitu. Jadi kita harus sebagai dokter juga harus bisa memprediksi, oh anak ini nanti seperti ini ke depannya. Jadi saya harus menyampaikan ini, tanda-tanda yang seperti ini nanti biar orang tua juga bisa mengantisipasi. Misalkan anaknya ini panas hari pertama. Anak panas hari pertama ini bisa karena radang tenggorokan, bisa karena tipes, bisa karena demam berdarah. Tapi kalau saya cek hari ini semua, ini hasilnya mesti normal. Kayak gitu. Jadi saya kasih obat dulu ya. Misalkan obat panas, misalkan sama obat batuk. Nanti kalau misalkan 3 hari lagi masih tetap panas, minta tolong balik lagi. Kalau misalkan adiknya masih panas 3 hari lagi, nanti balik lagi nih cek darah ya. Atau kalau misalkan sudah 3 hari ini sudah nggak panas tapi adiknya seger, sudah sembuh berarti penyakitnya. Dok, saya beberapa kali lihat teman juga, kadang dan keluarga juga 1-2 hari pertama ini ketika dibawa ke dokter, betul kata dokter tadi, ada banyak pertimbangan, ada banyak kemungkinan diagnosa gitu. Jadi tepatnya di hari keberapa ketika anak itu demam, kita bawa ke dokter? Ya, jadi kita bahas demam dulu. Demam itu kan reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi misalkan suhu saya itu normalnya 36,5 sampai 37,5. Ada kuman masuk misalkan ya kuman batuk, bilanglah kuman masuk. Kuman itu juga ada suhu untuk dia hidup. Suhunya kuman misalkan 375 misalnya gitu ya. Nah, upaya tubuh kita untuk mempertahankan diri dari kuman itu menaikkan suhunya kita. Suhu kita dinaikkan sampai 39 misalnya gitu. Kuman ini suhu 39 dia mati. Jadi kita menaikkan suhu diri kita sendiri sampai 39. Masya Allah. Kalau sudah suhu 39, kuman ini hidupnya akan terganggu kan. Di saat itu bisa mati. Itu kalau kita bisa menjelaskan dengan secara teori seperti itu dan orang tua menerima itu enak. Tapi kan orang tua kan bingung duluan. Anaknya sudah panas, masa nggak dikasih obat? Gitu ya. Malah diturunin kan? Iya. Akhirnya hidup nih ya? Ya hidup lagi. Wow. Jadi yang seharusnya kuman ini mati 2 hari, dia bisa berpanjang nafas sampai 5 hari misalnya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita bisa bisa menyampaikan dengan cara bahasa kita ya, bahasa yang sesuai dengan orang awam ya bisa diterima ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nah kita harus harus bisa menjelaskan lebih lanjut lagi gitu. Jadi demam itu sendiri ya dia orang tua mesti bingung. Apalagi kalau misalkan takut step gitu ya. Takut step gitu. Kalau 1 step ya sudah kita kasih obat penurun panas. Jadi kalau prinsipnya kalau secara teori walaupun panasnya sampai 39, anaknya masih main, nggak dia apa-apain juga nggak apa-apa. Nggak bisa dikasih obat juga nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya sudah teler 38 itu ya, suhunya 38 tapi sudah teler ya, kasih obat saja. Nah, ada ini loh, kadang saya scroll di media sosial tuh ada dokter spesialis anak tuh bilang jangan langsung dikasih obat. Iya. Ya dalam hati kita orang tua ini dokter tidak tahu betapa bingungnya kita. Iya, betul. Nah, kalaupun tidak dikasih obat, terus dikasih apa dok? Untuk meyakinkan kita para orang tua bahwa terapi yang kita kasih itu aman gitu. Iya, biasanya kan resikonya demam itu kan dehidrasi.
kan penguapan ya, panas dia menguap, cairan tubuh kita kan menguap. Jadi minum harus banyak, lebih banyak daripada yang biasanya. Minum, dikompres, dikompres dengan menggunakan air hangat. Hah? Air hangat, dikompres dengan air hangat. Oh, bukan RS tuh. Nah, Es batu. jadi kan suhu tubuh manusia itu harus turun pelan-pelan supaya tubuh kita bisa ngimbangi. Kalau dengan air hangat tubuhnya pelan-pelan. Kalau air dingin memang tuh suhunya langsung anjlok, langsung turunnya cepat. Tapi karena suhu turunnya cepat itu tubuh kita nggak bisa ngimbangi. Akhirnya harus panas, menciptakan panas lagi tubuh kita itu dengan cara menggigil. Menggigil. Jadi kalau sudah menggigil ya, itu berarti kan berarti suhunya turunnya lebih cepat. Itu efek samping kalau misalkan menggunakan kompres es. Jadi kalau misalkan ada anak panas, kalau keluhannya hanya panas saja, sudah pakai baju pendek, kaos singlet, celana pendek gitu ya. Jenengan mau kasih kipas, kasih AC nggak apa-apa. Bukan pakai jaket dok? Nggak apa-apa. Anda kan itu dokter pakai kaos singlet, pakai celana pendek. Kalau keluhannya hanya panas saja. Kalau kita malah kasih jaket apa itu dok? Pakai celana panjang. Kan kita panas ya, tubuhnya kita menguap ya. Menguap, kalau uapnya sampai di sini kita tutupi selimut misalnya gitu, uapnya nggak bisa keluar. Iya. Kalau kita pakai kipas misalkan ya di kipas ya, uapnya naik ke sini, di kipas naik lagi, kipas naik lagi gitu. Nah, itu kalau misalkan dia hanya panas saja. Tapi kalau dia panas sama menggigil, itu harus diselimuti. Panas sama menggigil. Iya. Panas menggigil gitu ya, selimuti. Justru dia terlalu banyak panas yang keluar. Jadi panas itu harus ditutupin ya, ditahan gitu ya. Biar nggak terlalu dingin tubuhnya seperti itu. Iya. Oke, itu terus hari keberapa dok yang pas buat orang tua ini udah dikasih air nih, udah dikompres tapi tetap gitu. Jadi kalau ke dokter bukan hanya hari keberapa, kita melihat kondisi anaknya. Misalkan anaknya sudah teler gitu ya, sudah teler atau mungkin malah kejang. Itu memang sebaiknya, atau mungkin panasnya nggak terlalu tinggi tapi sudah punya riwayat kejang, silakan periksakan saja. Atau mungkin nafsu makannya sudah berkurang, itu silakan periksakan saja. Itu. Tapi meskipun 39 masih aktif, masih nyaman, teorinya masih tidak usah aman ya, masih aman. Dok, ini kebetulan bulan Januari, bulan musim penghujan, ya, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan panas. Yang saya dengar ada kenaikan signifikan pasien di rumah sakit gitu dok, terutama untuk anak ya, ada yang demam berdarah dan lain-lain. Gimana cara kita sebagai orang tua dan juga yang memiliki ponakan atau sekolah bahkan, yang di sana ada ratusan anak setiap harinya, gimana menjaga agar volume yang sakit tidak semakin banyak gitu? Ya. Jadi kalau misalkan melihat anak sakit ya, ada 3 hal. Kalau melihat anak sakit itu ada 3 hal. Yang pertama, hostnya, anaknya itu sendiri. Anaknya itu sendiri dalam keadaan sehat, ya, dia aktif, makannya banyak, istirahat cukup, ya, tidak kecapean kan gitu. Imunisasinya lengkap, itu punya perlindungan tersendiri, ya. Ya, host juga akan dipengaruhi sama lingkungannya juga. Lingkungan dari orang tuanya, keluarga kecil, keluarga besar gitu ya. Mungkin lingkungan dari tetangganya juga akan berpengaruh. Ya, kalaupun dia anak itu sehat, tapi lingkungan keluarganya sakit semua, batuk semua, mau nggak mau anaknya akan tetap batuk. Walaupun anak ini dulu kan campak misalkan gitu ya, satu sekolah itu kena campak, anak 10 kena campak, anak ini sudah imunisasi campak, masih akan tetap kena campak gitu. Tapi kalau dia sudah imunisasi, dia gejalanya lebih ringan, biasanya seperti itu. Kan kemarin kan ada berijanggem itu, sakit parotitis namanya itu, yang bengkak di leher itu. Rata-rata memang anak-anak sekolah. Temennya ada yang sakit, nular ke satunya, padahal
Padahal anak yang sebelumnya sakit ini sehat, makannya cukup, tapi karena lingkungannya banyak yang sakit, otomatis dia juga akan kena juga. Yang ketiga itu virusnya atau kumannya. Kumannya ini lagi ganas-ganasnya apa enggak? Yang ini kita nggak bisa kontrol. Ini nggak bisa kontrol. Jadi kita melihat secara secara holistik ya, keseluruhan. Jadi walaupun tetap anaknya itu juga harus kita berikan nutrisi yang bagus gitu ya. Terus masa istirahat yang cukup. Kalau misalkan anaknya belajar doang ya juga akan bosen, kasih waktu untuk main. Dia itu akan menimbulkan status kekebalan tubuh yang lebih tinggi daripada anak yang stres kan gitu ya. Terus juga lingkungan juga sekolah misalkan sekarang kan demam berdarah. Ternyata di demam berdarah itu kebanyakan dari lingkungan sekolah juga. Lingkungan sekolah. Jadi misalkan WC, kamar mandi mungkin juga harus diperhatikan di sekolah. Itu kan tempat penampungan air. Jadi misalkan setiap Jumat nanti dilakukan bersih-bersih untuk air-air yang tertampung dibuang itu sangat dianjurkan. Agar tidak ada jentik gitu. Iya, tidak ada jentik. Emang sekolah ini salah satu yang paling banyak mensuplai kayaknya ke rumah sakit. Iya. Kalau misalkan ada pasien misalkan batuk misalnya gitu ya, saya tanya di keluarga ada yang batuk nggak? Nggak ada. Tempat ngajinya gimana? Oh, ada yang batuk misalnya gitu. Kita tanya juga sekolahnya banyak yang sakit nggak? Oh, ternyata banyak yang sakit. Jadi faktor lingkungan itu berpengaruh. Terus gimana dok? Dokter sebagai dokter spesialis anak, ada himbauan nggak untuk sekolah-sekolah? Ya, mungkin dari audiens ada kepala sekolah, ada guru-guru gitu. Gimana untuk menekan angka ini? Apa diliburkan mungkin? Ya itu tadi kalau misalkan sekarang yang paling ngetren ya, paling banyak kan demam berdarah ya. Jadi kalau demam berdarah itu memberantas jentik, yang awal pencegahan paling bagus adalah memberantas jentik nyamuk. Paling gampang ya itu tadi, kalau misalkan ada tempat-tempat untuk yang bisa menampung genangan air ya segera dibersihkan atau mungkin segera dikosongkan untuk airnya. Ya misalnya dikosongkan untuk airnya. Ada yang bilang fogging itu memang itu hanya berefek positif pada nyamuk dewasa saja, tapi tidak membunuh jeniknya. Nyamuk dewasa kan? Membunuh nyamuk dewasa. Membunuh nyamuk dewasanya. Tapi kalau jentiknya sudah ada? Tidak ada bisa, tidak terbunuh. Gitu. Jadi makanya itu lebih efektif yang itu tadi untuk jentik nyamuknya gitu. Betul. Wow. Itu dampaknya besar dok. Jadi jentiknya saja dibersihkan, angka sudah bisa menurun. Iya, bisa sangat menurun. Ya, bisa sangat menurun. Dengan cara membersihkan tadi ya, bisa dengan ada namanya bubuk ABT, itu bisa didapatkan di mana, di puskesmas itu. Atau mungkin itu memelihara ikan-ikanan itu aja. Ikan apa tuh dok? Ikan dia misalkan di box kamar mandi taruh ikan itu aja. Nanti ikannya akan membersihkan sendiri. Iya. Wah, harusnya penjualan ikan naik. Iya, biasanya. Dok, juga kenapa kok kebanyakan yang kena DBD itu biasanya barengan sama tipes? Tipes ya? Iya, bareng. Kalau tipes memang penyakit yang sepanjang tahun di Indonesia. Jadi untuk anak-anak itu kan rata-rata kan kalau tipes kan lebih ke arah higienis ya, sanitasi. Kalau anak-anak itu biasanya ini kebiasaan tangan ini. Kebiasaan cuci tangan, kebersihan tangan. Kalau anak-anak kurang dari 2 tahun biasanya ngemut-ngemut tangannya itu. Jadi sumber penyakitnya dari tangannya sendiri. Terutama di musim penghujan banyak lalat bisa dok. Bisa. Ya, itu biasanya naik juga trennya. Iya kan? Lalat betul. DBD sekarang trennya senaik apa dibanding sebelumnya dok? Atau yang sakit sekarang? Banyak Pak. Sekarang itu kalau dari data yang dari Dinkes Pamekasan itu kan tahun ini sekitar 900-an sampai Desember tahun kemarin itu 900-an. Itu naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya 2023. Itu naik 300 lipat. 300% ya. Iya. Naik sekali. Tapi memang karena saya masih mencari jawabannya. Tiap 3 tahun berulang seperti ini.
Oh, Jadi tiap 3 tahun naik. iya, bukan tiap 3 tahun jumlahnya tetap tinggi. Tiap 3 tahun. Tahun 2025 nanti, misalkan Desember tahun 25 nggak setinggi sekarang, biasanya seperti itu. Oh, jadi Betul. per 3 tahunan ya? Iya, per 3 tahun itu tinggi sekali. Wow. Sebabnya apa masih kita cari, kenapa kok sebabnya seperti itu. Dari yang paling banyak tuh umur berapa, Dok? Bayi atau anak-anak sekolah? Kalau anak sekolah, Hmm. ya. Kalau DBD ya, di sini anak sekolah. Betul. Cuman gimana sekarang agar mereka minimal sembuh sakitnya tidak terlalu lama gitu, Dok? Kan ada macam-macam, ada trombositnya turun, Iya. terus sampai mimisan. Itu gimana Nah, nih jaganya tuh? Ada orang bilang kasih jambu katanya. iya, 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 Ada iya, yang iya. dikasih ini, kasih Nah, itu nih. Gimana, Dok? iya. Kalau demam berdarah itu kok memang sepertinya memang sudah ada yang ngatur ya. Demam berdarah itu salah satu penyakit yang sembuh sendiri. Hah? Nggak ada obatnya, demam berdarah itu nggak ada obatnya. Tapi demam berdarah itu disetting 7 hari. Ya, disetting 7 hari. Artinya kalau misalkan anak itu panas mulai di hari Senin, Hah? dia akan sembuh. Maaf ya, kalau kalau hitungan itu dia akan pulih hari ke-7 juga, Senin juga. Jadi 2 fase, demam berdarah ada 2 fase. Fase panas itu 3 hari pertama. Misalkan nih panasnya hari Senin ya, berarti kan hitungannya kan Selasa, Rabu, Kamis. Hmm. Selasa, Rabu, Kamis ini dia akan tetap panas. Dikasih obat panas paling bagus pun, paling mahal pun, tetap akan panasnya akan naik turun. Hmm. Ya. Setelah itu Selasa, Rabu, Kamis ya, Hmm. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini masuk ke fase kritisnya demam berdarah. Jadi panasnya sudah turun, diikuti dengan trombositnya turun. Wow. Nah, selama 3 hari fase kritis itu, biasanya kan ada keluarga yang tanya, "Dok, kok trombositnya turun terus kenapa?" Jadi ibaratnya itu kan demam berdarah itu kan nyerang pembuluh darah. Jenengan punya selang, Hmm. selang itu bocor di mana-mana. Hmm. Ya, demam berdarah bikin selang bocor, Oh. bikin pembuluh darah bocor. Kenapa trombosit turun? Ya buat nambal yang bocor-bocor tadi. Subhanallah. Wow. Kan punya trombosit itu kan kalau misalkan kita ada luka, biar lukanya cepat sembuh, itu menggumpal di sini. Dan akhirnya yang tadi luka itu bisa berhenti. Hmm. Nah, fungsinya itu buat nambal ini bocor-bocor tadi. Dan itu di dalam ya? Di dalam. Dan makanya turun terus. Pabriknya itu di liver. Nah, livernya sendiri pabriknya juga di demo lah sama virusnya. Oh. Jadi produksinya berkurang. Oh. Jadi produksi trombosit di liver ini juga berkurang, di pabriknya memang berkurang. Oh. Nah, itu berlangsung 3 hari. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Apakah bisa dicegah? Nggak bisa. Trombosit akan tetap turun. Apakah ada obat untuk menaikkan trombosit pada 3 hari itu? Nggak ada. Masih belum bisa, belum ada obat yang bisa menaikkan trombosit. Bisa misalkan ditransfusi, misalkan gitu ya, transfusi trombosit, biasanya turun lagi. Wow. Turun lagi ya, karena memang trombosit itu turun ya karena buat nambal-nambal yang bocor tadi. Ya gitu. Efek samping dari selang yang bocor tadi, air yang ada mengalir di dalam selangnya itu kan ngerembes. Ngerembes kan ya, ngerembes. Biasanya itu kalau demam berdarah itu salah satu tanda ini perutnya sakit. Oh. Kembung kan, perutnya kaget, kembung gitu ya, karena bukan di dalam perutnya yang di dalam ususnya maksudnya yang bikin dia sakit, tapi usus di luarnya usus ini. Ada air yang ngerembes-ngerembes seperti itu. Jadi kalau dipegang tuh agak keras di sini. Iya betul. Nah itu masuk ke fase kritisnya. Nanti kalau sudah hari ke-7 enak semua sudah. Betul loh. Kalau trombosit sudah naik, meskipun sedikit, itu bakal naik terus. Iya. Jadi sudah biasanya itu hari ke-6 ada beberapa kasus yang sudah naik. Setelah itu ya perbaikan kondisi sudah. Kalau misalkan tidak ada komplikasi menurut saya. Gitu. Wah dulu saya pernah kena, Dok, perbaikannya sebulan, Dok. Jadi sakit di perut mulai hilang itu minggu kedua, terus badan juga mulai fit minggu ketiga kayak gitu. Dokter tadi bilang sudah disetting ya, seperti sudah disetting gitu ya. Tapi Dok, yang masalah kritis tadi kan mengkhawatirkan. Kalau kita tahu anak kita sakit, contoh kayak teman saya aja nih, tim Tujuan Mulia nih, anaknya sakit waktu itu, kebingungan kan.
Kalaupun orang tua itu sakit, anaknya sakit terus tahu udah settingan, ya kita bakal diem aja dong. Tapi kan, naudzubillah ada yang meninggal, Ya, jadi ada gitu. yang seperti ini. Itu gimana? Kok tambah Ya. semakin memperburuk? Ya. Apa yang semakin memperburuk kondisinya? Ya Gitu? tadi kan selang kan bocor ya. Jadi kan cairannya ngerembes. Cairan ngerembes terus-terusan kan bisa menyebabkan kekurangan cairan. Kalau misalkan anak saya muntah banyak gitu ya, kita kan tahu muntahnya banyak pasti dia nanti kekurangan cairan. Mencret, mencretnya banyak pasti kekurangan cairan. Demam berdarah nggak seperti itu. Demam berdarah kan nggak muntah, nggak mencret, tiba-tiba ketemu lemes gitu aja. Ya, karena memang pembuluh darahnya isinya nggak ada. Kan isinya kan tadi kan air ya. Airnya itu ngerembes kemana-mana. Tapi yang di dalam pembuluh darah itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita lihat hasil lab, HB-nya trombosit itu bukan nomor 1. Biasanya yang dikhawatirkan orang tua kan trombositnya turun terus ya. Ada yang lebih nomor 1 menurut saya, itu hemoglobin. Ya, hemoglobin. Kalau hemoglobin itu naik, itu artinya, atau mungkin hematokrit. Kalau ada hemoglobin, hematokrit. Hematokritnya itu naik, itu berarti darahnya tambah kental. Darah kental. Jadi kalau darah kental itu, ini kan besar nih, pembuluh darah di sini kan besar. Di sini kecil-kecil. Kalau di sini masih bisa lewat darah kental. Tapi kalau misalnya masuk ke pembuluh darah kecil nggak bisa. Jadi tanda-tandanya itu biasanya di sini terapinya dingin. Tangan ya, Dok? Tangan dingin. Kalau ini kan warnanya pink ya. Ini kan pink, diraba kan hangat. Kalau yang kekurangan cairan, misalkan ada demam berdarah yang sampai shock ya, kekurangan dehidrasi berat itu. Ini tangannya sudah bukan pink lagi, ini pucat. Pucat, dirabanya dingin, keringetan biasanya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, nah itu kekurangan cairan. Walaupun dia nggak muntah, nggak mencret. Itu sangat kritis, Dok. Iya. Mohon maaf kalau misalkan kita terlambat sedikit, ya mungkin anak ini sudah nggak tertolong seperti itu. Jadi itu butuh kerjasama. Kalau misalkan di rumah sakit ya, walaupun anak ini dirawat di rumah sakit juga harus ada kerjasama antara para medis yang rawat juga sama orang tuanya. Kalau saya pribadi bilang ke orang tuanya, minta tolong tangannya dipegang sering-sering. Kalau teraba dingin, segera lapor ke perawatnya. Biasanya nanti kita tambah cairan. Tuh. Dan dalam kondisi seperti itu, sepertinya susah buat diinfus biasanya. Nah ya, kan pembuluh darah kan diameternya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kekurangan cairan kan mengecil. Kalau seperti ini dipasang infus kan gampang, ya masuk misalnya gitu ya. Tapi kalau udah mengecil gini agak susah. Bahkan jarumnya lebih gede jarumnya daripada lubang pembuluh darahnya. Gitu. Jadi butuh kalaupun anaknya itu masih, kan ada beberapa orang tua kan nggak langsung bersedia langsung ngamar kan gitu ya. Biasanya kita harus pesan, minta tolong kalau misalkan teraba dingin segera bawa ke rumah sakit gitu ya. Terus sering-sering dipegang. Kalau demam berdarah itu harus ada ya sama pokoknya sering-sering dipegang. Orang tuanya harus mantau juga ya. Harus mantau. Jadi pemantauannya karena kekurangan cairannya nggak kelihatan sama mata. Iya. Tiba-tiba. Dan kita tidak tahu, Dok ya. Setiap anak bisa beda-beda. Ya. Bocornya pembuluh tadi itu seperti apa? Beda-beda. Dan memang ada salah satu, maaf ya. Mohon maaf ini mungkin agak sedikit menyinggung. Anak gendut itu lebih bahaya. Anak yang obesitas itu lebih gampang terjadi demam berdarah yang berat daripada anak yang kurus-kurus saja, biasa-biasa saja. Karena memang anak yang obesitas itu pembuluh darahnya lebih rapuh. Jadi kalau misalkan ada pasien saya yang demam berdarah, saya sarankan mesti harus ngamar. Dengan pengawasan yang harus lebih intensif lagi. Meskipun kondisinya waktu periksa dalam keadaan baik. Baik-baik aja, iya. Tapi lebih baik ngamar. Lebih baik ngamar karena memang resiko untuk terjadi kekurangan cairan lebih besar pada anak ini. Daripada anak yang lebih gendut ya, lebih obesitas itu. Berarti cairan itu tidak keluar dari tubuh, nggak keluar dari tapi tubuh, tidak di pembuluh. Tidak di pembuluh darah. Wow. Ngerembes sendiri. Ada alat nggak, Dok, buat tahu nih kemana atau di mana? Biasanya gitu? Kalau saya lihat pasien itu biasanya kelopak matanya tambah bengkak. Dilihat
Oh, kelopak matanya nih adiknya nangis terus nggak Bu? Oh, enggak dok, ini kok tambah bengkak Bu? Kenapa Bu? Kayak gitu. Mancingnya gitu. Jadi Oh. kelopak mata itu biasanya kalau pada anak demam berdarah itu bengkak sininya. Atau mungkin perutnya keras biasanya. Itu tadi ya kembung Ya, itu itu tadi. berarti ke situ ya. Iya situ. Jadi kalau misalnya kita ronsen misalnya gitu ya, kelihatan di sini ada airnya. Di paru-parunya ada airnya juga. Oh. Ada airnya. Apa kalau air di paru-paru berarti susah nafas Oh itu? enggak, Enggak maksudnya ya. itu hanya menunjukkan bahwa ada apa namanya, ada cairan yang rembes gitu di paru-parunya. Walaupun ada airnya, nanti dia akan keserap sendiri juga, nggak ada masalah. Oke. Tidak perlu apa obat khusus nggak perlu. Oke. Hmm. Wow. Demam berdarah dok ya. Menarik dok. Ya serem juga nih. Alhamdulillah. Cuman gimana saat ini dok? Ketika demam berdarah seperti ini, terus ya pasien juga banyak gitu ya. Gimana? Apakah seperti tadi itu yang saya tanya, jambu dapat meningkatkan trombos? Ya, kalau hari ketujuh bisa. Nah, Ya, maksudnya di fase kritis tadi itu. ya kalau di Misal nih kan nggak semua, kayak contohnya siapa tadi? Ada temennya mau nganter ngamar ya, full rumah sakit. Nah, biasa teman di rumah ini kan pakai herbal lah, pakai betul. jambu, pakai ini. Hmm. Apa bisa ketika masa kritis tadi? Kalau secara teori memang masih agak susah ya, masih agak susah. Kalau saya bilang nggak bisa, emang tidak bisa apa namanya, tidak secara pasti. Tapi memang agak susah karena memang derajat dia nambah sama derajat dia apa produksi sama konsumsinya itu lebih besar konsumsinya. Jadi tidak kelihatan secara apa namanya, secara kelihatan secara empirik di hasil laboratorium itu nggak terlalu kelihatan. Iya. Dok, ini sekarang sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka atau bahkan dunia ini, tapi belum ada obat ya Memang tidak untuk mengobati demam berdarah secara spesifik tadi. tidak ada. Ini sama kayak campak. Campak itu juga salah satu penyakit yang self-limiting disease namanya. Jadi penyakit ini akan sembuh sendiri. Campak yang merah-merah itu. Ya, tapi kan campak virus ya? Sama-sama virus. Sama-sama virus. Iya, sama-sama virus. Demam berdarah itu virus dengue namanya. Iya. Jatahnya 4 kali seumur hidup. Iya. Oh. Jatahnya. Oh, demam berdarah 4 kali? Jatah. Jadi demam berdarah itu ada 4 jenis virus. Jadi bisa. Beda-beda nyamuk atau gimana dok? Nyamuk yang ini yang virus yang pertama, nyamuk gerombolan ini yang kedua gitu. Oh enggak, jadi lebih ke arah virusnya. Jadi misalkan jenengan dulu pernah kena demam berdarah ya, misalkan virus nomor 1 misalnya gitu. Jenengan kebal dengan virus nomor 1. Tapi kalau misalkan kena virus nomor 2, sakit lagi. Oh. Gitu. Kalau yang satu enggak menang, lawan kalah itu ya. Kalah itu. Jadi kalau secara teori infeksi nomor 1 ya biasa ya. Infeksi yang kedua itu lebih berat daripada yang pertama. Infeksi yang ketiga dan keempat lebih ringan biasanya. Oh, lebih ringan. Saya pikir tambah berat. Kayak main game aja. Ya. Wah, serem dok ya. Ya, jadi karena ada 4 virus. Ya, beda kayak campak. Campak itu cuma satu jenis virus. Jadi kalau sudah pernah kena sekali, seumur hidup sudah kebal. Cacar air juga sama, satu virus. Jadi kalau kita kena sekali, selanjutnya kebal kita. Oh. Terus di Pamekasan sendiri gimana dok? Demam berdarah dari tahun lalu sama tahun ini? Ya meningkat 3 kali lipatnya dari tahun yang kemarin gitu. Tapi karena ya itu tadi, kenapa kok tidak ada kepanikan ya mungkin di rumah sakit ya maksud saya, kok di luar saya kurang paham. Ya sudah harus ditekankan kerjasama antara orang tua dengan tenaga kesehatannya, kayak gitu. Ya mungkin sekarang ada beberapa dinas yang menyaksikan dok. Mungkin kayaknya kalau sendiri berat dok, kalau rumah. Tapi kalau dinas pemukiman, BKKBN, dinas apa lagi, kesehatan, dinas pendidikan dok. Ya. Sekolah-sekolah tempatnya ratusan bahkan ribuan anak di situ. Ya kalau ini semua bisa bikin sebuah gerakan bersama, insya Allah bisa menekan angka betul. Ini ya DBD ini. Kemudian menarik dok, ada masanya anak dalam setahun, terutama di musim penghujan ini, ada demam atau batuk pilek. Ini dan kayaknya bulan ini sakit, tidak lama berapa minggu lagi sakit lagi, berapa minggu lagi sakit lagi.
Ini kenapa dok? Virus atau memang musimnya tuh gimana? Ya itu tadi, berbagai macam hal. Ya, berbagai macam hal. Maksudnya selain yang DBD tadi tuh. Radang tenggorokan misalnya gitu ya, paling sering kan ada tenggorokan. Kalau anak-anak kurang dari 2 tahun ini karena kebersihan tangannya, sering ngemut-ngemut tangan, makanannya dimasukkan ke mulutnya. Jadi kita harus, sebagai orang tua juga harus awas biasanya harus sering-sering mencuci tangan anaknya, juga mungkin mainannya juga harus kita bersihkan juga. Hari ini sakit ya, juga tadi lingkungan juga sama, kayak pingpong gitu loh. Iya. Hari ini bapaknya sama anaknya sakit, habis itu ibunya yang kerawat 2 orang ini, ibunya yang sakit, akhirnya ketularan ke anak ketiga. Serumah sakit gantian. Banyak tuh di mana-mana. Terusan ya. Enggak, cuman gini dok, ada yang bilang setahun itu anak demam, tapi demam ya, bukan yang DBD atau tipes gitu. Wajar kan ya? Berapa kali bisa berkali-kali gitu dalam setahun? Apa benar dok? Dan itu pun bisa bermanfaat dalam satu sisi untuk imunitas anaknya. Betul. Apa benar hal itu? Jadi jangan terlalu bersih gitu. Maksudnya berani kotor pun, toh itu anak bakal tumbuh bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau reaksi demamnya sih wajar. Ya reaksi demam itu wajar kan, reaksi tubuh kan untuk membunuh kuman-kuman atau virus-virusnya. Yang nggak wajar adalah kalau terlalu sering. Kalau terlalu sering itu nggak wajar. Itu aja sih. Ada patokan dok setahun mungkin anak demam? Nggak ada sih. Nggak ada patokan gitu. Nah, ketika sekian kali demamnya, wah ini mungkin imunitasnya lemah atau ininya lemah. Kalau seperti itu, tanda-tanda kayak kekebalan tubuhnya lagi rendah itu mungkin dalam berapa ya? Kalau nggak salah dalam 2 bulan itu dalam 1 bulan ini bisa kena infeksi batuk pilek sekitar 4 kali. 2 bulan maaf. Dalam 2 bulan dia bisa sampai 4 kali kena batuk pilek, itu berarti kekebalan tubuhnya rendah. Wow. Dalam 2 bulan. Jadi tanda-tanda imunodefisiensi namanya. Imunokompromis namanya itu. Jadi kekebalan tubuhnya lagi nggak bisa diandalkan. Berarti sudah tidak wajar ya? Sudah nggak wajar. Ya. Wow, kayak gitu. Juga nih, terutama kayak anak-anak saya juga dok. Karena saya ini kalau liburan, alhamdulillah sehat gitu. Iya. Udah masuk sekolah seminggu, 2 minggu, ada yang anget ya, ada yang pilek, ada yang batuk. Ya karena kumpul sama sekian anak ya dalam kelas interaksi gitu. Kemudian yang pertanyaan juga penting dok. Ini ada pro kontra nih. Masalah imunisasi. Iya. Ada golongan yang sama sekali tidak imunisasi. Ada yang imunisasi anaknya. Tapi ada juga yang setengah-setengah. Ada yang milih-milih nih. Oh, kalau ini ya bolehlah. Kalau ini enggak. Jadi gimana dok? Titik tengah untuk imunisasi ini? Tetap sebagai tenaga kesehatan ya kan tugasnya kan yang menyampaikan. Kita sampaikan saja. Sampaikan imunisasi itu apa gitu ya. Misalkan nih ada pasien masuk ke tempat saya. Misalkan dari keluarga yang kontra imunisasi gitu ya. Waktu itu ngetren-ngetrennya campak misalnya gitu ya. Waktu itu kan berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu kan banyak anak kena campak waktu itu. Jadi ada pasien periksa, kita tanya status imunisasinya bagaimana, tidak imunisasi. Ditanya itu kebetulan waktu itu bukan dia sendiri anaknya, ada bawa anak yang lain. Ditanya enggak imunisasi juga, kena juga. Ya kita tanyakan, ini bisa dicegah penyakit ini tanpa bermaksud untuk menyalahkan gitu ya. Oh ini penyakit ini seharusnya bisa dicegah sama imunisasi ini bu. Imunisasi ini fungsinya untuk mencegah ini. Ini nanti disuntik di sini, kalian seperti itu. Masalah nanti keluarga itu bisa terbuka hatinya ya bukan nanti kan urusan bisa Allah nanti yang bisa menggerakkan. Yang penting kita jelaskan saja. Misalkan ada anak yang satunya sakit parah, nggak imunisasi, sakitnya sama, misalkan sama-sama campak nih. Ini panasnya tinggi banget, nggak imunisasi. Yang ini panasnya rendah karena imunisasi. Nih contohnya, ini imunisasi misalnya gitu ya. Karena imunisasi panasnya nggak setinggi adiknya misalnya gitu itu. Bisa langsung dikonfrontasi. Iya, kalau gitu enak dok. Ya bisa dikonfrontasi. Ini yang kita takutkan sudah diimunisasi parah ya dok. Jadi makin distrust gitu. Kalau kemarin kebetulan alhamdulillah yang campak itu kebanyakan yang parah yang tidak imunisasi memang. Jadi sampai kena otaknya seperti itu kan.
Jadi lebih parah yang tidak diimunisasi. Jadi kalau misalkan ada 2 kasus yang kebetulan sama, satunya imunisasi, satunya enggak, kita bisa mengkomparasikan ke depan orang tuanya. Jadi, kok alhamdulillah ya, untuk anak selanjutnya diimunisasi, misalnya gitu, gitu maksudnya gitu. Jadi mungkin lebih terbuka mungkin ya. Atau mungkin di keluarga itu mungkin masih menolak. Tapi keluarga yang lain yang ikut, biasanya kan kalau periksa kan rame-rame nih. Orang ada keluarga yang lain juga nimbrung kan gitu. Imunisasi yang keluarga yang lainnya. Jadi mungkin dari situ ya masih ada sisi positifnya gitu. Iya. Jadi Kalau masyarakat pemeriksaan gimana, Dok? Kenapa? Secara umum menerima tidak imunisasi untuk anak gitu? Imunisasi untuk anak setelah dijelaskan itu menerima. Ya, Kebanyakan menerima. Yang menyampaikan langsung menerima banyak. Yang untuk menolak memang tidak saya dengar bukan saya tidak mendengar mereka mengucapkan di depan saya maksudnya gitu. Oke, yang menolak langsung? Enggak ada. Menolak langsung tidak ada. Tapi Dok nanti mungkin nanti saya tanya-tanya lagi misalkan gitu. Mesti mikir-mikir lah. Mikir-mikir. Atau mungkin nanti imunisasi di mana, Dok? Bidan boleh misalnya gitu loh. Seperti itu. Masya Allah. Juga ada berita, Dok, masalah di Pamekasan. Ini jadi pembahasan yang tahun lalu terutama, Dok. Jadi angka kematian ibu melahirkan dan anak itu tinggi di Pamekasan. Iya. Alhamdulillah. Cuman yang tadi, coba yang pertama. Kemudian saya baca ada ini, update kegawat daruratan neonatal RSUD Smart Pamekasan berbagai metode persiapan persalinan. Ini untuk menekan angka kematian itu. Betul, angka kematian. Ini bukan hanya kalau di tempat kita kan ada training in-house ya. Training in-house, ya kita melatih teman-teman kita sendiri ya, yang mungkin nggak sempat seminar keluar gitu ya. Kalau kita punya ilmu baru, kita langsung sampaikan saja melalui training in-house-nya. Selain ini, juga Dinas Kesehatan Pamekasan itu juga mulai bulan memang tiap tahun kita dokter anak sama dokter kandungan itu keliling ke puskesmas untuk melatih tenaga kesehatan di sana. Ya dalam satu pertemuan misalkan ya simulasi, misalkan ada bayi lahir nih mau diapain, misalkan seperti itu, kasarannya seperti itu. Nanti tata laksananya misalkan bayinya nggak nafas bagaimana. Jadi dalam 1 bulan, kalau nggak salah bulan Oktober, tiap bulan Oktober kita dokter anak sama dokter Objin tuh keliling di puskesmas yang dituju, berdua anak sama Objin keliling gitu ya. Nanti kita lakukan simulasi. Simulasinya apa? Simulasinya itu kegawat daruratan neonatus. Untuk yang saya, untuk yang dokter kandungan, kegawat daruratan pasca melahirkan biasanya. Oke. Ini menarik, Dok. Saya baca, jadi ada langkah atau tindakan berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau yang saya baca di sini, setelah keluar gitu, bayi langsung dihangatkan, dibersihkan ya, terus dihangatkan. Tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu ada beberapa proses, baru dihangatkan. Yang ini dihangatkan, terus baru sambil dikeluarkan lendir-lendirnya gitu. Ini ada perbedaan apa gitu, Dok, dampaknya? Perbedaan itu apa ya? Kalau saya jelaskan itu kecepatan penanganannya. Jadi untuk ke langkah selanjutnya, biar bayinya kan, kalau bayi lahir itu kan kalau dulu kan dihangatkan, dihisap lendirnya gitu ya. Itu kan butuh waktu. Kan makan waktu ya. Selama makan waktu ini kan kita juga harus memperhitungkan bayinya ini kedinginan apa enggak gitu maksudnya. Dengan cara kita memangkas beberapa prosedur, kita bisa memastikan bayinya juga tidak terlalu kedinginan. Hipotermi namanya. Iya, hipotermia. Jadi supaya dengan dipangkas bisa menghasilkan bayi yang sama-sama sehat gitu maksudnya prosedurnya. Yang memangkas siapa ya? Itu kolegi keilmuannya di pusat gitu ya, ilmuwan di pusat. Jadi kita hanya menyesuaikan menerapkan ya. Setelah kita mendapat ilmunya, kita menerapkan ke teman-teman kita. Kemarin juga ketua kita ngobrol dengan Dr. Tri Susandi, beliau menyampaikan angkanya menurun katanya. Angka kematian itu menurun. Karena di Dinkes Pamekasan dan juga dokter
sudah berupaya dengan upaya yang baik sehingga angkanya menurun gitu. Kemudian juga ada isu yang sedang ini dok, juga isu rame ini di Indonesia terutama, angka stunting dok. Ya. Di Pamekasan. Satunya. Ribuan anak di Pamekasan masuk kategori kekurangan gizi. Hubungannya dengan stunting apa dok? Stunting itu kan pendek. Perawakan pendek. Ya. Oke. Kalau apa bedanya sama perawakan pendek biasa? Jadi perawakan pendek stunting itu akibat dari kekurangan gizi yang lama. Oh. Kalau perawakan pendek biasa bisa karena mungkin bapak ibunya juga pendek, gitu ya. Itu familial namanya, perawakan pendek yang familial. Kalau stunting itu perawakan pendek yang didahului sama berat badannya nggak naik mungkin ya, dia kurus, gizinya buruk. Jadi didahului sama kekurangan gizi yang lama. Lama itu berapa lama? 6 bulan biasanya. Lama itu berapa? 6 bulan. Jadi 6 bulan dari sebelum dilahirkan apa? 6 bulan apa? Penilaiannya 6 bulan apa namanya? Selama dia hidup kayak gitu. Dan soalnya stunting itu kan perbaikan dari orang tuanya, ya kan? Tapi kalau gizi buruk ini, kekurangan gizi itu memang bayinya ya? Bayinya, ya. Jadi kalau stunting itu pencegahannya bukan hanya pada saat bayinya lahir, jadi juga harus disiapkan pada saat ibunya atau bapaknya mau menikah. Jadi kalau di sini stunting itu kenapa terjadi? Kalau di sini ya, bisa kalau kita runut dari awal dia nikah, mungkin umur dia menikahnya terlalu muda. Iya. Misalkan umur dia nikahnya 16 tahun, 17 tahun. Mungkin umur ibunya terutama. Misalkan ibunya itu 16 tahun. Nah, umur 16 tahun itu kan ibunya masih bisa proses tinggi kan? Iya. Tinggi badannya, jadi proses ibunya tumbuh itu dibagi dua. Antara ibunya sama bayinya. Iya. Kalau misalkan dia nikahnya umur 24 misalkan gitu kan. Dia kan sudah nggak tinggi lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi nutrisi yang didapatkan sama ibunya bisa dikonsentrasikan ke bayinya. Gitu. Dan kalau usianya muda, terlalu muda, itu dibagi dua. Untuk pertumbuhan ibunya sama pertumbuhan bayinya. Jadi pertumbuhan bayinya nggak terlalu mencukupi. Nggak terlalu mencukupi. Itu kalau nikah muda. Terus juga pada saat pernikahan, mungkin nutrisi pada saat mau nikah, mungkin kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, itu ya. Mungkin pada saat dia mau melakukan hubungan, mungkin lagi sakit nih gitu loh. Akhirnya pas pertumbuhan janinnya selama kehamilan juga akan terhambat. Pas proses bayinya lahir, mungkin nggak sempat ASI eksklusif mungkin, ya nggak sempat ASI eksklusif, dicampur mungkin, atau mungkin ibunya nggak open misalkan gitu ya, jadi itu. Dan biasanya kondisinya terjadi banyak itu pantangan-pantangan. Alergi. Iya. Pantangan-pantangan itu ibu hamil nggak boleh makan ini sama generasi pendahulunya. Kalau di sini efek negatifnya nikah muda itu apa? Jadi mereka itu nggak punya orang tua yang hamil yang sudah punya anak yang masih muda itu, mereka tidak punya power untuk mengasuh anaknya sendiri. Jadi yang punya power siapa? Orang tuanya atau mertuanya. Jadi anak-anaknya yang mereka itu mau diasuh ya tergantung dari orang tuanya dari orang tuanya. Jadi nenek ngasuh cucu ya? Iya, nenek ngasuh cucu, dan nenek ngasuh cucu ya sesuai dengan ilmu tahun. Iya. Gitu ya. Sebelumnya, jadi gitu. Iya. Terus berhubungan dengan kekurangan gizi tadi dok. Orang Pamekasan khususnya ini unik. Saya tidak tahu nih terjadi di Pamekasan atau juga di luar. Bayi umur sekian hari dikasih pisang dok. Ya. Kata kan bagus pisang nih. Ya. Itu benar nggak dok? Jadi ada beberapa kasus ya. Di sini ada beberapa kasus di mana bayi itu datang ke rumah sakit perutnya besar. Dia muntah-muntah, tidak mau minum, malas netek, dia perutnya besar. Kita foto di ronsen ini perutnya memang ususnya kok lebar-lebar ya gitu ya. Ususnya kok lebar-lebar. Kita tanya, memang didulang. Isi pisang ususnya. Didulang entah itu didulang sama pisang,
ditulang mungkin sama produk susu yang produk bubur itu, bubur. Yang harusnya 6 bulan ke atas kan? Betul. Kan empasi ya? Iya. Ini baru lahir berapa hari dikasih itu, Dok? Iya, betul. Jadi menyebabkan namanya ileus ya. Ileus, jadi ususnya itu gerakannya nggak gerak lagi, ususnya sudah kontraksi gitu ya? Nggak kontraksi sudah. Kaget, Dok. Jadi wah, ini harus dokter bedah, ini harus ngatasi gitu. Oh ya, ada kejadian gitu, Dok? Iya, banyak, bukan hanya sedikit, memang ada bukan banyak ya. Ada beberapa lah gitu loh ya, ada beberapa lah gitu. Jadi itu yang bikin miris ya, bikin miris itu. Saya punya teman, saya punya cucu, Dok. Saya diskusi dengan dia, kata dia, cering tangan anak berteluk, KOD tak apa. Saya punya anak 3, ini saya kasih pisang sama baru lahir, tak apa-apa kok. Iya. Ya cucunya dikasih juga, Dok. Terus. Ya, masih dilindungi, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Saya bisa komentar, cuma bisa. Iya. Alhamdulillah masih dilindungi. Apa usus bisa adaptasi, Dok? Bisa kontraksikan otot gitu? Bisa Jadi melebar gitu? Jadi kalau misalkan 0 sampai 6 bulan itu kan, jadi makanan itu ada 3 ya, ada makanan cair, setengah padat sama padat. Cair itu ya susu, ASI itu cair ya, susu itu cair. Jadi untuk 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu cair. Paling bagus dari cair, karena penyerapannya lebih bagus. Dan juga ususnya juga belum bisa menerima makanan yang setengah padat, belum bisa. Jadi usus itu selain ada enzimnya, selain ada otot yang bisa mencerna itu kan juga ada bakteri itu loh, bakteri bagusnya lah. Iya. Bakteri bagusnya. Itu pada anak umur 6 sampai 6 bulan itu masih belum bervariasi. Jadi untuk mencerna makanan yang lebih padat masih belum bisa. Wow. Nah, kalau kita memaksa untuk bisa memberikan makanan yang padat bagaimana? Ya, makanan masuk ya. Jadi misalkan ini usus nih. Usus ya. Nekan kan seharusnya kan nekan balik gini. Nekan ini masuk. Ususnya ini masuk ke usus. Usus masuk ke usus. Nah, ini kecepit. Kebanyakan yang datang ke rumah sakit adalah ini. Usus masuk ke usus. Jadi ini harus dilepaskan. Kalau nggak dilepaskan ini kan harus bisa busuk kan ini. Namanya kalau usus kecepit gitu bisa busuk. Nah, ini kebanyakan seperti ini kasusnya. Gitu. Dan itu terjadi di Pamekasan? Ya, ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Dan memang, maaf ya, kalau misalkan ditanya sosial ekonomi yang seperti apa, memang sosial ekonomi yang rendah, kayak gitu ya. Dan memang kalau ditanya lagi, yang dominan pengasuhannya siapa? Pengasuhannya adalah pengasuhan dari neneknya. Ya, jadi orang tuanya sendiri tidak punya cukup power untuk mengasuh anaknya. Iya. Yang menjadi permasalahan di nikah muda yang ada di sini. Oke. Jadi mereka tidak punya power untuk mengasuh anaknya, juga tidak punya power secara finansial kan. Secara finansial mereka juga tergantung dari kakek neneknya juga. Iya. Itu. Wow, itu dampaknya seperti itu, Dok ya? Iya. Luar biasa. Dok, pertanyaan terakhir. Rasa sudah 1 jam. Iya. Insya Allah. Dok, menjadi dokter profesi yang mulia, Dok. Iya. Ya, dengan hati yang mulia, insya Allah dengan tujuan yang mulia. Dokter setiap hari bisa megang pasien puluhan, bahkan 100 pasien. Bagaimana, Dok, bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masing-masing pasien, menerima konsultasi mereka, memberikan diagnosa, terapi. Gimana untuk menjaga agar tetap maksimal kepada pasien? Ya, kalau menurut saya sih, anggap aja pasien itu ya anak kita sendiri. Ya. Ya, kalau kita menganggap saya harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang sakit juga. Ya, kalau misalkan saya seenak saya sendiri, misalkan untuk mengobati mereka kan perasaannya kan bagaimana juga. Ya. Jadi harus menganggap pasien itu sebagai anak kita juga. Ya, kita harus bisa, kalau menganggap pasien sebagai anak kita, ya kita harus bisa bisa mengobati secara tulus gitu. Secara konsentrasi itu juga harus bisa bisa mengobati secara
sampai tuntas gitu. Sampai tuntas gitu. Jadi ya kita tetap usahakan secapek apapun ya. Namanya juga dokter ya, secapek apapun nih kita harus bisa apa namanya berpikir jernih kan. Salah satu kendala juga jumlah pasien yang banyak adalah eh, berpikir jernih. Kok tenaga mungkin masih bisa diatasi ya, tapi cara kita berpikir jernih itu yang memang harus bisa kuasai juga. Betul sih. Ada orang yang kerjaannya duduk, tapi karena mikirnya kritis gitu ya, banyak hal yang dipikirkan, capek juga, Dok. Iya, secara mental nguras tenaga ya, terkuras juga tenaganya. Secara mental tuh capek juga. Cuman gini Dok, saya tidak kebayang dokter spesialis anak ini, Masya Allah gitu. Jadi orang tua ini demi anaknya apapun bakal dikasih gitu. Betul. Dan pastinya rame banget. Kenapa? Karena jangankan kita batuk, kita nih batuk mau sekian kali, mungkin ke dokternya kalau tambah parah lah. Anak udah batuk sekali aja bingung orang tua. Iya. Batuk lagi kamu bingung, apalagi hangat badannya, demam gitu. Dokter menjadi harapan orang tua, terutama orang tua Pamekasan, orang tua di Pamekasan ini. Gimana Dok menempatkan diri sebagai seorang dokter yang orang butuh dengan dokter? Tidak hanya dokter novel, tapi juga dokter yang lain. Gimana istilahnya kalau kita ini didatengin orang, kita jamu mereka dengan baik. Mungkin juga teman-teman sejawat dokter pasti memberikan yang terbaik ya. Cuman apa tipsnya agar selain tadi itu menganggap ini anak-anak kita juga, orang tua ini juga kita posisikan dia sebagai orang tua yang sedang resah tentang anaknya. Gimana memberikan pelayanan yang terbaik? Karena saya lihat ada juga beberapa pasien yang kurang terima dengan statement dokter. Ada juga kurang terima anaknya dianggap diagnosa ini. Gimana biar komunikasinya nyaman, Ustaz? Memang agak susah jelasin. Agak susah menjelaskan seperti itu. Pada prinsipnya gimana ya? Ya kita bisa menempatkan diri lah ya. Apalagi saya kan orang luar ya. Jadi orang luar kan orang beda etnis kan, di sini kan beda etnis ya. Saya harus bisa menempatkan diri, baik itu dengan etnis saya atau mungkin etnis orang lain. Saya harus bisa membiasakan diri, membaur. Saya juga harus bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Juga berbagai macam tingkatan pendidikan dan pemahamannya berbeda-beda. Jadi harus kita adaptasi memang. Misalkan ada pasien datang, saya jelaskan, kok sepertinya orang tadi belum nyambung ya. Saya harus ganti bahasa saya. Bahasa mungkin yang awalnya mungkin ada istilah-istilah kedokterannya, mungkin saya harus bahasakan dengan istilah awamnya. Istilah awamnya yang sekiranya mereka juga harus bisa yang sekiranya bisa mengerti juga. Kan kalau mereka juga bisa ngerti, mereka juga lebih bisa nerima nanti. Nerima obat yang kita sampaikan, terus advice atau pandangan-pandangan kita sampaikan juga bisa, mereka juga akan bisa lebih nerima gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tenggang rasa, toleransi ya. Toleransi. Kita harus bisa membaca raut muka orang tua juga harus bisa. Iya. Kayaknya belum paham nih ya. Iya, kayaknya belum paham deh ini. Coba saya kasih dengan cara penjelasannya. Atau mungkin kalau misalkan orang tua ya, mungkin saya harus manggil keluarga yang lain. Oh, pernah gitu ya? Ya. Bu, ada yang nganter nggak? Misalkan gitu ya. Misalkan ada ibu-ibu sama anaknya yang datang ke praktekan seorang diri ya, ibu sama anaknya. Saya jelaskan, kok belum nyambung ya, misalkan ada pengantar yang lain nggak? Atau mungkin ada keluarga yang lain suruh masuk semua deh, gitu. Jadi saya jelaskan lebih jelas lagi. Mungkin salah satu nanti dia ada yang bisa menerima. Oke. Ada yang menerima nanti kalau menjelaskan ke pasiennya lebih enak nanti. Oh, sampai segitu ya Dok ya? Iya. Soalnya kita juga punya pengobatan gratis di bawah. Yaitu kadang pasien sudah bawa obatnya keluar, saya tanya, sudah ke dokter? Sudah. Mana obatnya? Ini. Sakit apa kata dokter? Tidak tahu nanti. Termasuk tahun berapa? 3-4 tahun lalu kita ada pasien Cahaya Umat, Atresiani. Ya. Itu nangis-nangis mendibawa pulang anaknya.
kita sampaikan sama ketua Cahyomat waktu itu, kita operasiin di Surabaya waktu itu. Enggak, mau saya bawa pulang aja. Lu bawa pulang buat apa, Bu? Oh, itu proses panjang gitu. Iya, Sampai keluarganya datang diskusi dulu sampai mereka mau. Dan alhamdulillah 3 kali operasi ya normal. Bisa, ya, Alhamdulillah. ya sebelum operasinya itu meyakinkannya ini kan Iya, lebih susah. betul. Dan prosesnya juga dong. Meyakinkan prosesnya bahwa ini proses tepat. Karena kadang habis dioperasi ada keluhan-keluhan juga gitu. Betul. Wah, kalau tahu gini tidak usah dioperasi. Wah, kadang kan ada juga yang kayak gitu. Apalagi urusan anak gitu. Dok, terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah. Tidak terasa 1 jam lebih sudah diskusi seperti ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Pamekasan dan masyarakat Indonesia. Amin. Semoga bisa terus berkhidmah. Amin. Berjuang terus. Allah beri kesehatan untuk dokter dan keluarga. Amin. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.